Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, karunia dan juga anugerahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajah walaupun melalui media online secara daring. Tentunya ini patut kita syukuri karena dalam kesempatan ini kita tetap bisa menjalin silaturahim bersama. Tentunya ini dalam agenda perkuliahan yang barangkali ini menjadi untuk saling belajar. Salat beriring salam kita aturkan kepada baginda besar kita Muhammad SAW. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini perkenankan izinkan saya untuk mengawali pertemuan ini sebagai perkuliahan perdana kita di mata kuliah ilmu dakwah. Tentunya mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang wajib teman-teman tempuh walaupun berada di semester antara. Tentunya ini tidak mengurangi esensi dari bagaimana teman-teman untuk thalabul ilmi belajar. Tentunya juga mata kuliah ilmu dakwah menjadi mata kuliah yang esensial ya dalam perkuliahan kita tentunya, dan bagi mahasiswa seluruhnya, yaitu mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, tidak terkecuali pada program studi yang di luar dari program studi keagamaan. Kalau di FAI tentu ini menjadi sebuah keharusan kewajiban, tapi juga bagi prodi dan juga fakultas di luar FAI ini menjadi sebuah kewajiban juga, karena esensi dari kehadiran umat manusia di muka bumi ini selain sebagai khalifatul fil ard juga memberikan semacam ada tugas yang mana Allah berikan kepada kita untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu mengajak, menyuruh kepada sebuah kebaikan dan juga menolak ya atau mencegah dari kepada hal yang kemungkaran. Nah, di sini saya akan mengawali perkuliahan ini sebagai kontrak perkuliahan dulu, sehingga teman-teman nanti saya akan share screen untuk bagaimana gambaran secara visual pertemuan kita selama 14 pertemuan ke depan. Dan ini karena di semester antara, sehingga saya yakin perkuliahan ini agak sedikit waktunya sedikit cepat ya. Artian cepat itu bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari kita akan ketemu dalam jam-jam tertentu yang sudah terjadwal secara spesifik. Antara kelas A, kelas B, kelas C, ataupun kelas-kelas lainnya, atau antara prodi A, B, dan C. Dan saya berharap teman-teman sekalian selama 14 pertemuan ke depan kita bisa membersamai dan saling belajar terkait tentang informasi yang berkaitan tentang ilmu dakwah di mata kuliah AIK ini. Oke, izinkan saya akan share screen lebih dahulu. Baik, teman-teman sekalian, jadi ilmu dakwah adalah mata kuliah yang sebenarnya harus ditempuh ya oleh seluruh mahasiswa ya di Universitas Ahmad Dahlan, tidak terkecuali di program studi yang ada namanya akuntansi yang saya ajar, kemudian juga di teknologi teknik elektro dan juga beberapa program studi lainnya. Sehingga dalam kesempatan ini saudara sekalian, saya akan membersamai teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk, mungkin barangkali ini ada perkenalan singkat dari saya. Nama saya Arul Rahman, nanti teman-teman nanti bisa berkomunikasi, bisa panggil Pak atau Mas Arief atau Pak Rahman. Kemudian saya aslinya dari Palembang, berdomisili Jakarta, dan ini kontak untuk teman-teman barangkali untuk berkomunikasi atau korespondensi ya. Saya latar belakang dari baik pendidikan, pekerjaan maupun beberapa tugas-tugas yang lainnya, teman-teman atau saudara-saudara sekalian bisa melihat di tayangan berikut ini ya. Oke, langsung saja. Ini beberapa karya yang sudah kita hasilkan, kami hasilkan. Saya pribadi dan juga beberapa kolega dan juga dengan mahasiswa. Kemudian ini yang nanti ke depan bisa mungkin menjadi beberapa referensi ataupun cuplikan-cuplikan yang bisa di-capture untuk beberapa materi kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk perkuliahan di ilmu dakwah, tentunya ini hampir sama lah, sama persis dengan beberapa mata kuliah yang lainnya ya, dengan kontrak perkuliahan yaitu misalnya keaktifan mahasiswa, kemudian juga tugas, ada juga itu tentang kuis dan juga UTS dan juga UAS. Presentasinya seperti ini dengan total akumulasi 100%. Saya rasa memang tidak banyak perbedaan dengan yang lainnya ya, baik itu mata kuliah yang sifatnya
Terutama ini mata kuliah AIK yang barangkali ini bisa ini. Tapi tentu akan berbeda juga dengan mata kuliah yang sifatnya praktikum di program studi teman-teman sekalian. Yang mungkin di akuntansi ada banyak praktikumnya, sehingga bobotnya di tugasnya agak mungkin bisa 30 atau 40%. Ataupun di mata kuliah misalnya di teknik elektro ataupun di program studi yang lainnya ya. Sehingga untuk di AIK dan ilmu dakwah seperti ini, presentasinya seperti ini. Nah, apakah bisa berubah? Bisa saja. Ini teman-teman nanti tergantung kesepakatan teman-teman di kelas kita ketika ingin lebih menitik beratkan kepada hal tertentu. Tetapi ini sudah pertimbangan yang menurut saya cukup matang, sehingga teman-teman nanti bisa diikutin ya. Boleh tidak ini kita rubah ya tadi, saya makan boleh saja asal nanti itu menjadi kesepakatan bersama. Baiklah teman-teman, sekarang sebagai pengantar barangkali ingin saya sampaikan sedikit yang berkaitan tentang ilmu dakwah. Nah, saya ingin atau kita ingin berangkat dari landasan dakwah ini. Jadi ada dalil yang kita cuplik dari Ali Imran 104 yang berbunyi, mungkin teman-teman bisa membaca ya. Tapi saya coba awali, wal bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam artian terjemahan yang teman-teman bisa baca, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan. Itu kata kunci yang pertama. Jadi al-amru bil ma'ruf. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Itu yang kedua ya. Dan merekalah ada orang-orang yang beruntung. Nah, jadi teman-teman sekalian tentu ya, mungkin teman-teman berpikir, Pak, saya ini lulusannya dari akuntansi, kemudian atau lulusannya teknik elektro, bukan kayak di FAI atau program studi PAI atau ilmu hadis atau program studi keagamaan lainnya. Sehingga sebenarnya ini bukan profesi saya. Nah, siapapun itu, saudara-saudara sekalian, landasan dakwah ini sebenarnya ingin ditujukan kepada seluruh umat manusia. Bahwasanya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah tugas yang harus dilakukan semua elemen manusia. Mau stratanya sosialnya rendah ataupun tinggi, ataupun dia mau sebagai pelajar, ataupun sebagai guru, dosen, ataupun bahkan penguasa. Sehingga landasan dakwah ini menjadi pijakan yang menjelaskan bahwa setiap manusia itu diwajibkan untuk menyeru kepada kebaikan. Karena kebaikan inilah ya akan mendorong kepada sebuah keberkahan. Dan mencegah kemungkaran adalah mencegah diri kepada hal mara bahaya dan yang lain-lainnya atau kebencanaan. Sehingga teman-teman sekalian, landasan dari dalil Ali Imran ini menjadi sebuah pijakan bahwasanya berdakwah itu bukan hanya tugas atau lulusan dari jurusan keagamaan saja, ya. Bukan hanya tugas dari seorang ustadz saja, atau seorang guru, atau dosen, atau pimpinan saja. Tetapi siapapun Anda, mau Anda seorang akuntan, mau Anda lulusan misalnya teknik elektro, mau Anda lulusan sebagai di FKIP, atau Anda lulusan di program studi FSBK, ataupun kedokteran, ya. Nilai-nilai dakwah ini harus disematkan dalam diri setiap manusia. Apalagi lulusan alumni yang mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan. Tentu ini menjadi sebuah reflektif bersama ya. Nah, makanya dalam pertemuan perdana ini, walaupun di awal kita jelaskan terkait tentang kontrak perkuliahan, tapi saya ingin coba masuk dulu sebagai pengantar tentang bagaimana ilmu dakwah ini dikenalkan kepada mahasiswa, kepada teman-teman, karena bahwasanya ilmu dakwah ini mempunyai esensi yang ingin mengenalkan tentang kewajiban umat manusia. Nah, karena perintah agama itu kan selalu mendorong kepada kebaikan, ya. Perintah agama juga dalam Al-Quran selalu tentang berkaitan menebar manfaat, ya, menebar kebaikan, baik itu di lingkungan sekitar maupun secara sosial, secara lebih luas. Sehingga manusia bukan hidup secara individualnya, manusia yang berkehidupan sosial itu yang saling peduli dan berkaitan satu sama lainnya. Tentunya kepedulian itu tadi mengajak kebaikan dan kita mencegah dari hal yang munkar. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dalam pertemuan perdana ini saya mengajak juga kepada teman-teman sekalian untuk tetap konsisten kita bersama dalam
2 pekan ini ya, menyelesaikan dan juga menuntaskan perkuliahan kita dengan sebaik-baik mungkin agar perkuliahan ini selesainya dengan husnul khotimah ya. Agar nanti teman-teman selesai dibekali dengan ilmu pengetahuan, dibekali dengan informasi-informasi bagaimana prinsip-prinsip dakwah dan juga retorika dan yang lainnya. Bahwasanya setiap mahasiswa itu harus punya bekal tentang dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita semua. Mohon komentar saudara di link komen, di room komen di YouTube ini terkait tentang diskusi ya, atau pertanyaan-pertanyaan ataupun konfirmasi yang bisa saudara layangkan di kolom komentar di YouTube ini sebagai pengantar perkuliahan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.